Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet serta sekutu masing-masing blok Barat dan blok Timur. Perjanjian Potsdam yang dihadiri oleh Perdana Menteri Britania Raya, Presiden Amerika Serikat, dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet menyepakati bahwa Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengusulkan agar diadakan pemilu di seluruh Eropa Timur yang dikuasai Stalin, yaitu Presiden dan Uni Soviet, tetapi Stalin menolak keras usulan Amerika tersebut, dan ini merupakan awal mula terjadinya Perang Dingin. Istilah Perang Dingin digunakan karena tidak ada pertempuran berskala besar secara langsung antara kedua negara adidaya tersebut, tetapi masing-masing mendukung pihak yang berlawanan dalam konflik regional besar yang dikenal sebagai perang proksi. Konflik ini didasari oleh perjuangan ideologis dan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh global dari kedua negara adidaya ini. Setelah peran mereka sebagai sekutu dalam Perang Dunia II, yang berujung pada kemenangan melawan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang pada tahun 1945. Selain perlombaan senjata nuklir dan pengerahan militer konvensional, perjuangan untuk mendominasi diekspresikan melalui cara-cara tidak langsung, seperti perang psikologis, kampanye propaganda, spionase, embargo yang luas, diplomasi olahraga, dan kompetisi teknologi seperti perlombaan antariska. Perang Dingin dimulai tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, mulai mereda secara bertahap dengan perpecahan Sino-Soviet antara Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1961. Permisi Tuan, rumahmu mengusulkan agar diadakan di Jerman Timur, Tuan. Kenapa mereka masih mengganggu kita? Untuk semua pemerintah yang dipilih bebas di Eropa Timur hanya akan menimbulkan anti-Uni Soviet. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang akan menjadi bumerang bagi kita semua? Apa kalian ingat kekejaman Nazi pada kita semua? Apakah yang ingin hal itu terjadi kedua kalinya kepada kita semua? Terima kasih. Setelah menyampaikan pendapat tadi, Stalin pun mengarahkan agen rahasianya di seluruh dunia agar memanaskan dunia dengan pentingnya perjuangan ideologi melawan eralis kapitalis. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan menyuruh kami kumpul di sini? Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini karena saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Sebarkan kepada agen-agen di seluruh dunia bahwa kita akan berjuang menyebarkan ideologis inverse kapitalis secara diam-diam agar dunia berbalik mendukung kita semua. Baiklah Tuan, kami akan memberitahu agen-agen lain di seluruh dunia agar menyebarkan perjuangan secara diam-diam. Baiklah, kerjakan. Baik Tuan, kami akan kerjakan sekarang. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat serta sejumlah negara dunia pertama lainnya yang umumnya demokratis liberal tetapi terikat pada jaringan negara-negara dunia ketiga yang sering kali otoriter, yang sebagian besar merupakan berkas jajahan kekuatan Eropa, dan partai komunisnya yang memiliki pengaruh di seluruh dunia kedua dan juga terkait dengan jaringan negara-negara otoriter. Uni Soviet memiliki ekonomi komando dan menerapkan rezim komunis yang serupa di negara-negara satelitnya. Bagaimana mungkin mereka mengirimkan bantuan ke negara-negara Eropa? Mereka pikir kita apa? Bukan begitu bagus, jadi kita tidak perlu memberikan lagi bantuan kepada Eropa. Ya, itu bagus jika kau ingin negara kita hancur. Baiknya jaga ucapan kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana proses untuk mengetahui? Sudah ada petugas Tuan, tinggal peluncuran saja. Tunggu apa lagi? Buka secepatnya. Tapi Tuan, apa kita semua yang melakukan ini? Apa kalian tidak yakin dengan semua ini? Bukan begitu Tuan, tapi menurut kami. Menurut kamu apa? Sudah lakukan saja seperti apa yang kalian kerjakan. Jangan terlalu keras terhadap mereka. Saya hanya ingin tahu apakah kita sudah siap atau belum untuk menyerang Amerika. Sudah Tuan, tenang saja. Semua sudah saya selesaikan. Jika kalian tidak puas, apakah saya boleh membantu kalian? Sudah Tuan? Pikirkan saja sendiri. Sekarang Korea Utara sudah kita kuasai dan Republik Cina akan segera kita kuasai. Dan Korea Utara akan berperang menyerang Korea Selatan. Korea Utara meminta kita untuk persenjataannya Tuan.
Itu bagus, jika Korea Selatan kalah, kita akan cepat menguasai Asia. Cepat kirimkan bala tentara untuk melawan Korea Selatan agar kita bisa memenangkan peperangan ini. Baik, Tuan. Tuan, seseorang mengatakan bahwa NATO telah menyebarkan fakta. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita membuat fakta? Dengan fakta ini kita dapat mengetahui suatu kesatuan dan ketahanan dari negara-negara yang kita kuasai. Pada 5 Maret 1953, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang kedua, wafat di usia 74 tahun setelah terserang stroke. Setelah 4 hari masa berkabung, Stalin diberi upacara pemakaman negara dan disemayamkan di Moskow Lenin pada 9 Maret. Nikita Khrushchev, Georgy Malenkov, Vyacheslav Molotov, Lavrenti Beria memimpin proses pemakaman tersebut. 7 September 1956, perpecahan Tiongkok dan Uni Soviet. Karena Soviet tidak mau membantu program angkasa Cina, 27 Soviet meluncurkan Sputnik ke angkasa. Peluncuran Sputnik ini mulainya perlombaan angkasa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bagaimana kau bisa diserang? Apa pekerjaan kalian selama ini? Maaf Tuan, kami tidak menyangka bahwa Amerika Serikat dapat membantu pekerjaan ini. Tentunya penyerangan kali ini gagal. Bagaimana jika penyerangan kali ini berhasil? Apa kalian pikir kalian bisa menyerang di sini? Tentu tidak, Tuan. Aku tidak butuh orang seperti kalian. Tolong jaga emosi Anda, Tuan. Baiklah, segera kalian tempatkan undang-undang secepatnya. Mungkin aku akan mengadakan konferensi pers. Baik, Tuan. Tuduhan adanya konspirasi dalam Peradilan Sakti tahun 1928 yang direncanakan oleh Britania dan Prancis memicu kudeta, penolakan Amerika untuk mengakui Uni Soviet hingga tahun 1933, dan Stalinisme Peradilan Moskow untuk kasus pembersihan besar-besaran, serta tuduhan atas adanya spionase dari Britania, Prancis, dan Jerman Nazi, merupakan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi Perang Dingin. Britania menandatangani persekutuan formal dan Amerika Serikat membentuk kesepakatan informal dengan Soviet. Pada masa perang, Amerika Serikat memfasilitasi Britania dan Soviet lewat program Lend-Lease-nya. Bagaimanapun juga, Stalin tetap mencurigai kedua negara tersebut dan percaya bahwa Britania dan Amerika Serikat bersekongkol untuk memastikan bahwa Soviet akan menanggung beban terbesar dalam pertempuran menghadapi Jerman Nazi. Menurut pandangan ini, Sekutu Barat dengan sengaja menunda untuk membuka front anti-Jerman kedua dengan tujuan untuk beraksi di saat-saat terakhir dan kemudian membuat penyelesaian damai. Dengan demikian, persepsi Soviet terhadap Barat menyebabkan munculnya arus ketegangan dan permusuhan dengan pihak Sekutu. Setelah perang, Sekutu tidak menemui kesepakatan mengenai pembagian dan penetapan pembatasan di Eropa. Masing-masing pihak memiliki ide-ide yang berbeda mengenai pembentukan dan pemeliharaan keamanan dunia pasca perang. Sekutu Barat menginginkan sistem keamanan dengan membentuk seluas mungkin pemerintahan demokrasi, yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui organisasi internasional. Mengingat sejarah invasi yang sering dilakukan terhadap Rusia, serta besarnya jumlah korban tewas diperkirakan 27 juta dan kehancuran Uni Soviet yang berkelanjutan selama Perang Dunia II, Uni Soviet berusaha untuk meningkatkan keamanan dengan mendominasi urusan dalam negeri negara-negara yang berbatasan dengannya. Sekutu Barat sendiri juga memiliki perbedaan mengenai visi mereka terhadap keadaan dunia pasca perang. Tujuan Roosevelt, kejayaan militer di Eropa dan Asia, pencapaian supremasi ekonomi global Amerika yang mengalahkan Imperium Britania, dan menciptakan sebuah organisasi perdamaian dunia, lebih bersifat global dibandingkan dengan Churchill yang visinya berfokus untuk mengamankan kontrol atas Laut Tengah, memastikan keberlangsungan Imperium Britania, dan memerdekakan negara-negara Eropa Timur untuk menjadikannya sebagai penyangga antara Soviet dan Britania Raya. Dalam pandangan Amerika, Stalin dianggap sebagai salah satu sekutu potensial untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan dalam pandangan Britania, Stalin dianggap sebagai ancaman terbesar dalam pencapaian agenda mereka. Dengan didudukinya sebagai besar negara-negara Eropa Timur oleh Soviet, Stalin berada pada pihak yang beruntung dan kedua pemimpin Barat saling bersaing untuk memperoleh
dukungannya. Perbedaan visi antara Roosevelt dan Churchill menyebabkan kedua belah pihak melakukan negosiasi secara terpisah dengan Stalin. Pada bulan Oktober 1944, Churchill melakukan perjalanan ke Moskow dan sepakat untuk membagi-bagikan berdasarkan pengaruh masing-masing. Dan tidak lama kemudian di Yalta, Roosevelt juga menandatangani kesepakatan terpisah dengan Stalin mengenai masalah Asia dan menolak untuk mendukung Churchill dalam isu dan reparsi Polandia. Saya, Mikhail Gorbachev, dengan ini membuat kebijakan yang bernama Glasnost untuk membawa Uni Soviet menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.